Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah, sambil kita beriktikaf mengulang kaji sirah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Abul Anbiya, bapak daripada semua nabi dan rasul. Kira-kira 1800 tahun sebelum Masehi dilahirkan Nabiullah Ibrahim di satu daerah, nama desanya Ur, di negeri Babilonia. Kalau dihitung sekarang kira-kira di dalam Al-Quran disebut namanya Azar. Yang profesi beliau ini adalah membuat patung orang dari Babilonia dan menerima pesanan-pesanan patung sesuai dengan keinginan mereka. Dan posisi Azar ini adalah orang yang sangat terhormat di istana Namrud saat itu. Ahli nujum dari kerajaan memberikan informasi kepada Namrud bahwa akan lahir seorang laki-laki nanti, seorang anak laki-laki yang dia akan menghancurkan kerajaan Namrud. Dalam sejarah disebutkan Namrud ini adalah generasi kerajaan yang sebelumnya juga namanya Namrud, dan pada masa Nabi Ibrahim juga namanya Namrud. Seperti Fir'aun. Fir'aun ini kerajaannya beribu-ribu tahun, setiap yang berkuasa namanya Fir'aun. Dalam riwayat disebutkan Namrud yang ada pada masa Nabi Ibrahim ini yaitu Hyksos. Mungkin ada penamaan-penamaan lain dalam ahli sejarah. Ketika mendengar informasi ini, maka Namrud memberikan informasi kepada seluruh aparat negaranya untuk razia di kampung-kampung dan di semua tempat. Kalau ada yang melahirkan anak laki-laki, langsung dibunuh. Mendengar informasi ini, Azar langsung menyelamatkan anaknya, dibawa ke satu tempat. Kemudian di tempat itu Nabi Ibrahim dibesarkan. Terpaut 30 tahun antara umur Ibrahim dengan Namrud, generasi berikutnya. Pada tahun kelahiran Nabi Ibrahim, Namrud ini menobatkan diri sebagai Tuhan. Jadi karena kekuasaannya sangat luar biasa sekali, dia menobatkan dirinya sebagai Tuhan. Singkat cerita, Nabiullah Ibrahim pun kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah dakwah ketauhidan. Sampailah risalah ini kepada pembesar-pembesar kerajaan yang mereka saat itu menyembah berhala-berhala yang mayoritas dibuat oleh bapaknya, yaitu Adam. Nabi Ibrahim sempat berdialog dengan bapaknya. Kenapa kalian menyembah berhala-berhala ini yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat? Dialog ini pun disampaikan oleh Ibrahim kepada orang-orang penduduk yang mereka datang menyembah berhala-berhala itu. Jadi di sepanjang jalan menuju ke ma'bad, tempat penyembahan, mereka menyembah patung-patung yang mereka buat masing-masing kelompok. Kenapa kalian menyembah ini? Apa kata mereka? Wajadna aba'ana, kami mendapatkan nenek-nenek moyang kami, dulu mereka menyembahnya dan kami
taat dan patuh, dan kami bertawaf di sekeliling mereka. Suatu hari Nabi Allah Ibrahim melihat keadaan seperti ini, kemudian beliau pun menyiapkan strategi untuk menghancurkan berhala-berhala ini. Singkat cerita, berhala dihancurkan oleh beliau semuanya, yang kecil-kecil. Kemudian alat menghancurkan itu, yaitu kapak besar, beliau gantungkan di leher berhala yang paling besar. Berhala itu juga bernama berhala Namrud, yaitu replika daripada Raja Namrud saat itu. Orang-orang tidak berani mendekat, mereka melihat Ibrahim menghancurkan ini, mereka melihat. Tapi karena takut kualat, ya kemurkaan Tuhannya, akhirnya mereka tidak berani berbicara apapun. Ketika disampaikan informasi ini kepada Namrud, kemudian Namrud mengadakan sidang dengan pembesar kerajaan, kemudian ditanyakan siapa yang menghancurkan ini, yuqalu, dikatakan pemuda yang menghancurkan ini adalah Ibrahim. Kemudian Ibrahim dipanggil, kemudian terjadi dialog. Apa dialognya? Apakah engkau ya Ibrahim yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini? Apa jawab Ibrahim? Kalau bahasa kitanya, kenapa engkau tanyakan kepada saya? Sementara kapak besar ini berada di leher berhala yang paling besar, tanyakan saja kepada dia. Tentu dengan marah Namrud mengatakan, bagaimana dia bisa berbicara? Dia hanya sekedar batuk, tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara. Kemudian kata Ibrahim, kenapa kalian menyembahnya? Kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Logika ini sudah 1-0 menang Ibrahim. Terjadi dialog berikutnya. Ketika haja Ibrahim berdialog, berhujjah dengan Namrud. Nabi Ibrahim mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam ini, menghidupkan dan mematikan. Yuhyi wa yumiit. Apa kata Namrud? Qala ana uhyi wa umiit. Saya juga bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Dia perintahkan kepada pengawalnya, datangkan 2 orang tawanan. Kemudian di hadapan Ibrahim, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Dia katakan, saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Tapi Ibrahim terus mengatakan, Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mendatangkan matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Fati biha minal maghrib. Coba datangkan sekarang matahari, coba terbitkan dia dari barat. Nah, pada logika ini, dialog ini, Namrud merasa kalah tentunya, sudah 2-0. Nah, kemudian pada marahnya Namrud, singkat cerita, diperintahkan kepada semua aparat kerajaannya untuk menyiapkan bara api yang paling besar. Dalam riwayat disebutkan pengumpulan bara api ini memakan waktu lebih dari 10 hari. Bara api yang sangat besar sekali. Kemudian karena nanti begitu sudah dihidupkan bara api ini, tidak ada yang mungkin mendekat untuk melemparkan Ibrahim ke dalamnya, maka dibuatlah satu kapel besar yang sampai sekarang masih ada peninggalannya di bawah itu. Kemudian nanti itu dilempar. Jadi ketika sudah siap semuanya, dihadirkan semua amilina, manusia hadir melihat keadaan ini. Dia ingin menampakkan siapa yang paling hebat, aku, kata Namrud, sebagai Tuhan kalian atau Tuhan Ibrahim. Singkat cerita, Ibrahim pun disiapkan, api ini sudah menyala begitu besar, Bahkan dalam satu ayat disebutkan begitu besarnya api ini, sehingga hawa panasnya saja kalau sampai ke atas ada burung yang lewat pasti mati terpanggang. Ibrahim saat itu sudah disiapkan, kemudian dengan kapal ini dilemparkan Ibrahim masuk ke dalam. Semuanya melihat dengan histeris, semuanya
tentu berharap-harap cemas melihat apa yang akan terjadi. Berapa lamanya? Dalam satu riwayat disebutkan 7 hari, satu riwayat disebutkan sampai 40 hari. Begitu lama Nabi Ibrahim di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala sebelum Ibrahim dimasukkan ke dalam api sudah mewahyukan, perintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan sejuk untuk Ibrahim. Tapi ini wahyu Allah kepada api ya. Untuk Nabi Ibrahim tidak berlaku kepada kita. Dan itu jawab yang boleh dengar, kandung dalam. Yang tak tunjuknya terdoga. Karena ada amalan juga, ada amalan orang, ya baca yang lalu bodilah. Maka ini tak berlaku. Karena ini perintah Allah kepada api, tak berlaku perintah kita. Ya. Ketika selesai, bara api semuanya habis. Mereka sangat kaget sekali melihat Nabi Ibrahim masih dalam keadaan sedang buka, sedikit pun tidak tersentuh. Saat itu Namrud kalah besar. Namun orang-orang saat itu tidak ada yang berani untuk menyatakan keimanan kepada Nabi Ibrahim, karena sangat takut kepada Namrud dengan ancaman macam-macam. Ya, dan generasi-generasi Namrud itu terus-menerus dalam setiap generasi pasti ada. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah kami digantikan dalam kehidupan manusia ini. Kalau masa Namrud dulu ada yang seperti itu, tidak berani berbuat apa-apa dan tidak berani mengatakan apapun walaupun hak, dan itu dari generasi ke generasi pasti ada. Ya, sehingga ancaman-ancaman seperti itu mereka sangat takut sekali. Kalau ada yang seperti Ibrahim tidak mengakui bahwa Namrud sebagai Tuhan, pasti akan masuk dalam api yang seperti itu. Karena di dalam sejarah ini siksaan yang paling berat adalah masuk ke dalam api. Singkat cerita, melihat keadaan ini supaya tidak terpengaruh orang-orang dari Babilonia, maka Ibrahim pun diusir, tidak boleh tinggal di situ. Ini sama dengan dialog ketika Ibrahim dengan bapaknya. Wahai Ibrahim, kalau kamu tidak akan berhenti untuk menghujat kami, mencaci maki Tuhan-Tuhan kami, maka silakan kamu pergi dari kampung ini dan tidak boleh lagi tinggal di sini. Berangkatlah Nabi Ibrahim bersama istrinya Sarah. Jadi Nabi Ibrahim ini punya 3 saudara, adik abang. Abang Nabi Ibrahim ini punya anak, namanya Lut. Ya. Jadi Lut ini anak dari abang Nabi Ibrahim. Nanti sejarah ini bisa dibuka dalam tafsir Ibnu Katsir. Lebih rincinya nanti dalam Qisasul Anbiya, kisah para nabi, Ibnu Katsir. Berangkatlah Nabi Ibrahim bersama Sarah, istrinya. Sarah ini diceritakan adalah seorang wanita yang sangat cantik sekali. Ya, bersama Nabi Ibrahim, kemudian Lut, ya, anak abangnya, kemudian berangkatlah beliau ke satu tempat karena diusir tadi, sampailah ke negeri Haram. Dalam versi sejarah kepada Nabi yang dirahmati Allah, ada sejarah dulu waktu kecil-kecil kita belajar di buku-buku, Nabi Ibrahim pernah mencari Tuhan. Ini sebenarnya pemahaman yang keliru. Jadi Nabi Ibrahim ini sebagai Allah sebutkan dalam Al-Quran, kana hanifan muslim, wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim ini bersih dari awal, sudah Allah persiapkan, tidak pernah syirik sama sekali. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah ragu tentang ketuhanan. Karena Allah Subhanahu wa taala dari kecil Nabi Ibrahim sudah dinampakkan malaikat besar. Ya, kerajaan langit, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dalam beberapa tafsir demikian penjelasan. Maka sampai di negeri Haran ini, Nabi Ibrahim melihat kaum di tempat tersebut mereka menyembah planet-planet. Kalau kita katakan sekarang dalam Al-Quran disebutkan falamma ra'au kawkaban. Jadi ketika Nabi Ibrahim melihat keadaan seperti itu, kemudian Nabi Ibrahim pun mengajarkan kaum tersebut bagaimana cara untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim bersama dengan orang-orang yang ada di kampung di tempat tersebut, di malam harinya melihat bintang-bintang, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Hadza ini Tuhan."
bintang-bintang ini hilang, tidak nampak lagi, sudah mulai pagi. Kemudian apa kata Ibrahim? Ya. Falamma afala, ketika bintang-bintang itu hilang, qala, Nabi Ibrahim mengatakan, ana la uhibbul afil. Saya tidak suka kepada yang hilang. Artinya Tuhan tidak pernah hilang. Pada hari berikutnya, lihat bulan. Demikian juga kata Ibrahim. Falamma ra'al qamar, ketika melihat bulan, ini lebih besar lagi ini. Ini Tuhan. Tapi begitu bulan juga hilang, kata Nabi Ibrahim, ana la uhibbul afilin. Saya tidak suka kepada ini. Karena Tuhan tidak pernah hilang. Melihat matahari lebih besar lagi, yang juga beliau sampaikan kepada kaum tersebut. Artinya Nabi Ibrahim mengajarkan kepada mereka tentang ketauhidan bahwa yang bulan, yang matahari, yang bintang tadi adalah bukan Tuhan sama sekali. Jadi ini adalah bukanlah proses Ibrahim dari tidak yakin menjadi yakin. Bukan. Nabi Ibrahim ini mengajarkan kepada kaumnya bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, nampakkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Kemudian Allah katakan, apakah kamu tidak yakin? Ya. Nabi Ibrahim mengatakan yakin, walakin yasma'inna qalbi, supaya menenangkan. Para ahli tafsir menyebutkan supaya Nabi Ibrahim bisa menjelaskan kepada kaumnya bagaimana proses penciptaan makhluk. Faqul arba'atan latayn fasurhunna ilayka thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an. Kemudian Allah perintahkan kepada Ibrahim, kalau demikian, ambil itu satu ekor burung, kemudian cincangnya bagi 4, letakkan di tempat penjuru masing-masing bukit, cuma daun. Kemudian panggil. Dan orang-orang menyaksikan. Ketika sudah dipotong dibagi di beberapa tempat penjuru 4, kemudian Ibrahim memanggil. Maka burung itu datang, bahagian-bahagiannya bersatu di depan Ibrahim, hidup kembali dan kemudian terbang. Bukan Nabi Ibrahim tak yakin. Nabi Ibrahim ingin bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada beliau bagaimana proses penciptaan tadi dari mati menjadi hidup, dan itu sebagai bahan untuk mengajarkan kaumnya tentang hari berbangkit, tentang penciptaan dan yakin kepada Allah Subhanahu.